Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh kembali bersama berjumpa. Meski kita belum bisa berjumpa secara tatap muka, tetapi Tuhan mengaruniakan kepada kita waktu untuk berdoa bersama, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar dari pengalaman bangsa Israel sebagai seorang umat Tuhan. Mari kita bersama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita bersama membuka kitab 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12 sebagai sebuah pengantar bagi kita. 1 Samuel pasal 7 merupakan momen di mana Samuel mengajak bangsa Israel untuk memberikan korban. Dan pada waktu itu musuh Israel mengetahui dan mereka mencoba untuk menyerang. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Israel bisa melalui masa sulit itu. Nah, di dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai sebenarnya bacaan kita pada saat ini. Saudara sekalian, seorang bernama Ralph Waldo Emerson, dia pernah berkata demikian. Life is a journey, not a destination. Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Bapak Ibu, kalimat ini menarik. Kalau kita bisa merenungkan lebih jauh, kalimat ini menarik karena ketika dikatakan bahwa life is not a destination, maka Ralph Waldo Emerson ini mengingatkan kita bahwa hidup kita itu bukan sekedar bertahan hidup. Artinya hidup itu sendiri bukan tujuan akhir. Kita ada bukan supaya kita mempertahankan hidup ini. Kita ada bukan supaya kita tetap hidup. Tetapi hidup adalah sebuah perjalanan. Seakan-akan Ralph Waldo Emerson ini mengatakan bahwa hidup bukan sekedar bertahan hidup, tetapi yang kita harus pikirkan adalah kenapa saya ada dan hidup, dan Tuhan memberikan kehidupan itu, bagaimana saya seharusnya menjalani kehidupan, dengan siapa saya harus menjalani hidup itu. Jadi 3 pertanyaan ini yang penting untuk kita renungkan bersama, bahwa hidup itu bukan sekedar untuk bertahan hidup. Jadi kita harus bertanya, untuk apa saya hidup, dengan siapa saya hidup, dan bagaimana saya menjalani kehidupan. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12, ketika Samuel berkata, sampai di sini Allah menolong kita, Tuhan menolong kita, di sana paling tidak Samuel ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, Samuel menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa Israel harus hidup bersama dengan Tuhan. Israel harus berjalan bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, maka Israel tidak akan bisa melakukan apapun. Israel butuh Tuhan, Israel tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena itu, bangsa Israel didorong untuk selalu membangun relasi dengan Tuhan, untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Nah, sebagai umat Tuhan, Samuel pun ingin mengatakan bahwa sebagai umat Tuhan mereka bukan hanya ada untuk bertahan hidup,
tetapi mereka ada untuk memuliakan Tuhan. Mereka ada untuk menyatakan kasih Tuhan, supaya bangsa-bangsa lain yang melihat Israel, mereka boleh melihat kekuasaan Allah yang maha besar, dan mereka akan memuliakan Allah bersama dengan bangsa Israel. Jadi, bangsa Israel ada untuk memuliakan Tuhan. Karena itu, bagaimana seharusnya Israel harus hidup? Mereka harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, prinsip ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi setiap kita. Seharusnya sebagai pengikut Kristus, jangankan pengikut Kristus, seharusnya sebagai seorang manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah oleh Allah, seharusnya kita hidup bersama dengan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Diciptakan bagi kemuliaan nama Tuhan, karena itu kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Yang kedua, kenapa kita seharusnya punya prinsip tadi itu, yaitu kita harus hidup bersama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan sesuai dengan cara Tuhan, tidak lain dan tidak bukan karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita lemah, kita rapuh, kita tidak mampu, kita terbatas. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bahkan untuk mempertahankan hidup itu sendiri, kita tidak bisa kalau bukan Tuhan yang mengaruniakannya. Karena itu, sebagai orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan, yang diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, sudah seharusnya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, nggak boleh tuh kita hidup untuk mengejar keinginan kita pribadi. Kita tidak boleh hidup hanya untuk kemuliaan diri sendiri. Misalnya, kita kemudian meraih prestasi bukan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi hanya untuk meninggikan diri, menyombongkan diri, merasa diri lebih hebat dibandingkan orang lain. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan menolong kita hingga saat ini, itu semua supaya kita menyadari kerapuan kelemahan diri kita sehingga kita bergantung kepada Tuhan, senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Supaya kita juga memuliakan nama Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena pertanyaan yang penting bagi kita pada saat ini adalah apakah kita menjalani hidup hanya untuk sekedar bertahan hidup? Apakah kita menjalani hidup hanya untuk kesenangan kita pribadi demi memenuhi ambisi kita sendiri? Ataukah kita menyadari bahwa saya seharusnya hidup untuk Tuhan, bersama dengan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan, dan kita mau hidup dekat dengan Tuhan, maka kita harus menjaga relasi dengan Tuhan. Nah, ini yang seringkali menurut saya lalai kita lakukan. Kita itu kadang memperlakukan Tuhan seperti bemper mobil. Saudara tahu ya bemper mobil? Bemper mobil itu terpasang pada kendaraan kita, pada mobil kita. Dan baru berfungsi ketika kita mengalami kecelakaan. Misalnya kita menabrak kendaraan lain, maka bemper itu fungsinya adalah melindungi kita supaya terhindar dari kemungkinan yang paling buruk. Jadi bemper baru berfungsi ketika kita mengalami kecelakaan. Di luar itu, bemper hanya akan terpasang pada mobil dan sebagai alat untuk kita menjaga diri. Nah, kadang-kala sama Tuhan kita juga melakukan hal yang sama. Kita memperlakukan Tuhan seperti bemper mobil. Ketika kita dalam masalah baru cari Tuhan. Ketika kita tidak menemukan jalan keluar baru memanggil nama Tuhan. Ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa baru mengangkat tangan berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Di luar itu, ya Tuhan kita percaya, tetapi kita tidak membangun relasi dengan Tuhan.
Tuhan bukanlah aksesoris mobil yang ada hanya untuk memperindah kehidupan kita. Tuhan bukan hanya bemper mobil yang kita butuhkan hanya ketika menghadapi masalah. Tuhan adalah teman perjalanan kita yang akan menemani kita dalam perjalanan hidup kita, yang akan menolong kita ketika kita mengalami kesulitan, yang akan tertawa bersama dengan kita ketika kita sedang berbagi cerita, yang mengenal kita dan akan melengkapi diri kita. Karena itu jangan cari Tuhan hanya ketika kita menghadapi masalah, tetapi ketika kita menghayati hidup sebagai perjalanan bersama dengan Tuhan, maka seharusnya dalam setiap langkah kehidupan kita, kita berinteraksi, berkomunikasi, membangun relasi dengan Tuhan. Karena Dia adalah teman seperjalanan kita dalam menjalani hidup di tengah dunia ini. Yang kedua, kalau kita menyadari bahwa saya ciptaan Tuhan, dan Tuhan berjalan bersama dengan kita, maka sudah seharusnya kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan tidak cukup hanya dengan menyanyi dan beribadah. Memuliakan Tuhan harus dilakukan dalam setiap langkah hidup kita. Bukan hanya dengan mengulurkan tangan untuk menolong orang, tetapi dengan melakukan yang terbaik dalam setiap apa yang Allah percayakan kepada kita. Jadi, bagi kita yang bekerja, lakukan yang terbaik bukan semata-mata demi profit, tetapi lakukan yang terbaik agar dalam kesuksesan kita orang melihat kehadiran, karya dan berkat Tuhan bagi kita. Sehingga pada waktu itu kita bisa bersaksi bahwa kalau saya sukses itu karena Tuhan, bukan karena kehebatan saya sendiri. Dan ketika itu kita menginspirasi orang untuk ikut Tuhan, hidup bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita juga seharusnya memuliakan Tuhan dengan bersaksi, menuntun orang untuk datang kepada Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka boleh mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Di tengah keluarga pun kita juga harus memuliakan Tuhan dengan membangun sebuah kehidupan keluarga yang berlandaskan kasih dan firman Tuhan. Sehingga nilai-nilai kebenaran Allah tercermin dalam kehidupan kita, terkhusus juga dalam kehidupan keluarga. Ketika kita diberi kesempatan untuk melayani, jangan menolak. Ambil kesempatan itu, lakukan yang terbaik agar nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah Tuhan memberi kita talenta, karunia, agar kita memakainya untuk memuliakan nama Tuhan? Nah, saudara, lakukan itu semua sebagai bentuk syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita menyadari bahwa kita harus memuliakan Tuhan, maka kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan dalam kebenaran Allah, dan bukan menyimpang dari kebenaran Allah. Ingat, firman Tuhan adalah pelita yang Allah karuniakan untuk menerangi langkah-langkah hidup kita, untuk tahu mana yang benar, mana yang salah, agar kita berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan dapat mempersaksikan kebenaran, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam teladan yang nyata. Kini pertanyaannya adalah, apakah kita hanya akan hidup untuk bertahan hidup, ataukah kita hidup untuk kepentingan kita pribadi? Ataukah kita akan hidup untuk Tuhan, bagi Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan? Selamat menjalani kehidupan, selamat melanjutkan persiarahan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini, yang mengingatkan kami bahwa hidup bukan sekedar bertahan hidup. Tujuan hidup kami bukan hanya kami tetap hidup, tetapi bagaimana kami menjalani kehidupan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami lemah, kami terbatas, kami butuh Tuhan. Karena itu kami mohon berkenan Tuhan yang berjalan, memimpin dan menuntun kami semua. Saat ini pun kami juga ingin menyerahkan untuk kehidupan kami masing-masing, pekerjaan kami, studi kami, Allah berkati.
Berdoa juga untuk keluarga kami, berikan damai dan sukacita selalu. Berkati untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan melawat, menjamah, dan memulihkan. Kami juga berdoa bersama untuk Gereja Tuhan GKI Kutisari Indah. Terima kasih Tuhan memberikan sebuah wadah di mana kami boleh bertumbuh bersama. Dan biar Tuhan terus berkati agar tubuh Kristus di dalam GKI Kutisari Indah boleh semakin bertumbuh berkembang, boleh semakin erat, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga untuk bangsa dan negara kami. Berkenan Allah memimpin dan menyertai bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami masing-masing hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mohon Allah berkenan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapa yang kasih Tuhan, arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan, Dia mengasihi engkau, Tuhan akan memimpin menyertai hidupmu, Dia akan berjalan bersama dengan engkau, Dia akan memberikan pengharapan, sukacita, dan menuntun langkah hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, hiduplah bersama dengan Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan, muliakan nama Tuhan dalam tiap langkah kehidupanmu. Amin.